Hai kawan Loka, kembali lagi bersama saya Carlo Genta di dalam acara Loka Connect. Kali ini kita berkesempatan untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dengan seorang keramikus yang bernama Tommy. Siapakah itu Tommy? Tommy itu adalah owner dan founder dari Tommy Keramik Studio. Hai Mas Tommy, terima kasih nih kita udah berkesempatan untuk bisa sharing. Oke, tanpa membuang waktu, Mas Tommy boleh diceritain secara overall aja gimana nih kok bisa menjadi seorang keramikus? Sebenarnya awalnya tidak ada keinginan buat jadi keramikus. Jadi dulu tidak ingin kuliah, tapi waktu itu kalau nggak salah bokap maksa masuk ekonomi. Daripada masuk ekonomi saya sering lupa. Ya, terus saya masuk desain komunikasi visual. Saya semester 2 saya pindah diam-diam. Jadi orang tua nggak tahu, saya ngambil DKV nggak betah, saya ngambil keramik. Orang tua nggak tahu, waktu perwalian saya bilang kalau desain komunikasi visual itu singkatannya DKV kan ya? Iya, betul. Saya bilangnya, bohongnya ke mereka saya bilang desain keramik visual. Jadi kebohongan saya harus saya tanggung jawabkan sampai umur saya segini, kurang lebih udah ini yang ke 15 tahun saya. Jadi udahlah. Ya. Dan ternyata benar-benar telak ya, satu angkatan sendiri. Satu angkatan sendiri. Ya, jadi pas wisuda, Tommy, wah semua senang banget ya. Semua senang. Ya, akhirnya selesai wisudanya kan, karena saya orang terakhir yang dipanggil gitu. Jadi sekarang bagaimana caranya Tommy untuk mendevelop ini keramik ya? Gimana nih kurang lebih flow-nya? Pengertian berkembang itu macam-macam. Kalau di pengertian bidang studio itu pertama dari tempat, manajemen, sama kemampuan skill. Ya, kalau untuk skala studio kecil seperti ini, menurut saya berkembang itu Anda harus punya semacam tim. Ya, tim. Jadi nggak bisa semua dikerjakan sendiri. Ya, jadi kalau misalnya Anda kerjain sendiri, Anda akan berkembang lambat sekali. Ya, betul sekali. Mungkin kalau misalnya usia prediksi saya 25-30, Anda mungkin akan bisa survive gitu ya. Masuk 35-40 Anda akan mulai kepikiran, tenaga mulai habis gitu ya. Anda akan cari tukang. Image statement waktu Anda kerja sendiri Anda terlihat seperti seorang artis, tapi waktu Anda pekerjakan tukang, barang Anda nggak jauh beda kurang lebih sama barang cetak yang lain. Alhasil nilai jual Anda akan turun gitu. Jadi pentingnya dari awal pertama itu mau berkembangnya ke arah mana? Mau ke arah massal, mau ke arah art, atau mau ke arah craft gitu. Gitu. Jadi udah harus tahu. Nah, kalau ini sesuai yang tadi Tommy sampaikan, Tommy sendiri arahnya kemana nih? Ke craft, ke market? Saya kalau ibaratnya kompas, saya nggak ada kutubnya, saya muter terus. Saya di sini saya nerima mulai dari buka kelas, workshop, saya buka pelatihan, terus saya nyewain studio, saya bikin alat, saya konsultasi. Karena kebetulan saya dulu sarjana keramik ya, jadi saya bisa mulai dari prediksi budget, gimana caranya bikin glasir jadi glossy gitu, gimana itu semua sudah saya sedikit kuasain. Saya bilang sedikit, mungkin sedikit sekali gitu. Jadi saya hidup dari situ aja, gitu. Saya puter-puterin terus. Jadi tidak ada arah. Kalau misalnya saya cuma fokus sama misalnya untuk mass product gitu ya, agak sulit buat saya untuk umur saya yang masih pengen explore gitu. Tapi suatu saat nanti, saat saya sudah kuasain atau cenderung condong ke satu arah, saya akan berhenti di situ aja. Menurut Tommy sendiri, seorang Tommy sendiri, arah pangsa pasarnya, marketnya masih besar ya untuk industri keramik di Indonesia? Kalau ngomong industri, dan untuk ekspor juga? Industri ekspor, saya nggak bisa ngomong. Itu bukan wilayah saya. Kalau untuk kalau buat di handmade sendiri itu ya, studio. Nah, sebenarnya kalau menurut saya, kita ketinggalan. Jauh banget. Oh ya? Ketinggalan? Ya, ketinggalan. Apa? Nah, kalau misalnya ditelusur dari sejarahnya saja, dulu kayak ada Profesor Chitaru Kawasaki, dia orang Jepang, dia bikin sekolah keramik di daerah Bayat, ya. Nah, di daerah situ cuma ada dua di dunia yang memakai teknik meja putar dari batu, karena dia ngeliat yang satu di Afrika, satu lagi di Jawa itu ya. Nah, mungkin dia males ke Afrika, panas apa gimana, dia akhirnya ke Jawa gitu, dia bikin. Dia akhirnya bikin sekolah dan dia serius residence artist terus. Jadi mahasiswanya dia dikirim ke sana terus, siswa-siswanya. Nah, dari pola seperti itu aja sudah benar pola studionya, residence artist.
Dan kalau misalnya untuk melihat sarjana keramik di Indonesia mungkin kecil sekali. Saya seangkatan sendiri, Mas. Seangkatan sendiri? Iya, jadi kalau misalnya teman-teman ngumpul, udah pada ngerjain tugas belum? Belum. Gue juga bingung mau nanya siapa, gue juga kerjain sendiri kan gitu. Jadi kalau menurut saya kita ketinggalan sekali sebenarnya. Dari mulai tapi dari segi skill kita jauh lebih mumpuni ya. Jadi di Indonesia sendiri bisa dihitung lah ya sarjana keramik ini ya. Ya, karena institusi seni yang ngeluarin untuk keramik aja tuh cuma 3. ISI, IKJ, sama ITB. Oke. Ya, dan dia tidak pernah punya mahasiswa lebih dari 10. Oke. Perangkatannya untuk prodi itu. Dan itu kan untuk survive di studio keramik, ngebangun brand, ngumpulin modal itu nggak cukup 5 tahun, 10 tahun. Siapa yang tahan? Iya. Terus kompetitornya untuk di industri keramik banyak nggak sih, Tom, sebenarnya? Semua teman buat saya. Kalau misalnya semua dianggap kompetitor, hidup saya nggak bahagia. Dalam bisnis lah. Ada nggak sih kompetitor sebenarnya atau banyak, Tom? Atau bisa dihitung? Kalau ngomongin bahasanya bisnis mah banyak. Kalau ngomong bahasa bisnis, kebetulan studio keramik kita sedikit dan semua teman saya nganggap mereka bersahabat ya. Dan untuk yang baru mulai, yang udah lama mulai gitu. Mungkin ada beberapa yang memang sulit dijamah gitu. Tapi buat saya kompetitor itu pasti ada gitu. Kalau nggak ada kompetitor, gawatnya kita benar sendiri. Kalau udah benar sendiri, ya udah kita zona nyaman. Nggak mau bikin produk baru. Nggak mau bikin produk baru, ketinggalan terus negara kita. Akhirnya makanya orang pada ngambek kan, oh barang dari Vietnam masuk ke sini gitu. Yang barang lokal kita nggak ada saingannya, kita nggak bisa bikin saingan mereka, ngapain ngambek? Kalau seperti keramik-keramik ini sebanyak ini, Tommy itu kreatif sendiri atau ada ilmu yang Tommy harus explore terus, belajar terus, apa gimana? Apa tergantung gimana, Tom? Saya lebih suka kerja sendiri, tapi waktu Mas datang bawa saya desain, saya matiin tuh, saya ikutin maunya Mas gitu. Jadi bisa dua macam, harus bisa. Bisa kita bawa desain, bisa bawa Mas kita Tommy, ke pure jadi art. customize atau kreasi daripada ini sendiri. Oke, nah sekarang working capital, modal awalnya untuk bangun ini awal nih minus. Oh ya, dari minus? Ya, saya mulai dari minus, mungkin nggak percaya karena dulu saya adalah saya jadi kuli. Ya beneran, saya ngangkat-ngangkat di JCC dulu, base segala macam pameran. Terus suatu ketika waktu saya jadi di acara event itu saya bikin market, diorama segala macam, ngumpulin recehan aja. Nah suatu ketika ada orang yang mundur waktu pameran, terus dia base-nya kosong, saya suruh isi karyanya. Malam itu juga saya taruh, udah paginya laku. Ekspansi untuk kedepannya Tommy Keramik Studio ini ingin dibikin seperti apa? Cita-citanya Tommy, dreams-nya? Saya pengen bubarin sih sebenarnya. Bubarin? Apa yang dibubarin? Ini saya bubarin. Oke. Ya. Maksudnya kan begini. Jadi sekarang ini kalau misalnya studio saya ini underground, Mas. Iya, betul. Nah, underground dan banyak mencakup brand-brand studio lain. Jadi mungkin saya nggak perlu sebut nama brandnya. Misalnya dia bilang, saya bilang gini, kamu belajar sama saya supply semua material kamu, saya bikin semua apa kebutuhan kamu itu. Saya akan ciptakan satu brand baru lagi. Kalau ini dibilang Tommy Keramik Studio, satu lagi nama saya sendiri, Ignatius Tommy. Jadi bikin sendiri, bikin second line-nya juga. Si bubar ini bukan bubar jalan ya, tapi maksudnya masih ada cabang lagi gitu. Keren tuh. Jadi mereka nanti saya akan lepas. Ini ada orang yang ngurusin ini. Jadi bikin yang first line, bikin yang second line ya. Sama seperti clothing ya. Iya. Yang saya senangnya itu kayak semacam brotherhood ya. Jadi apa misalnya orang yang belajar di sini mungkin sekali datang gitu ya. Mungkin dia cuma membawa ke saya nominal 1,5 juta atau berapa. Tapi setelah itu berapa tahun saya total mungkin bisa sampai 15-30 juta. Iya. Jadi saya kasih ke dia itu bukan cuma ilmu tapi akses. Karena sama tool saya pinjemin semua di sini. Tapi semua ada cross outline-nya. Jadi kalau misalnya lu janjian sama gua jam segini, lu harus datang gitu. Kalau lu lewat dipakai sama yang lain gitu. Ya, jadi kayak gitu ngedisiplinin. Ini kayak gini kan dia kan kerja nih. Harus tunggu gitu. Iya, betul. Tom, tips dan pesan untuk kawan-kawan lokal nih, untuk para entrepreneur muda yang ingin memulai suatu usaha. Apa, Tom? Pesannya nih. Lakuin aja. Yes. Apa yang lu yakinin gitu ya.
Terus kalau ketemu masalah jangan dihindarin, adepin. Ancur-ancur, angus-angus, biarin aja gitu ya. Tapi pastiin itu yang lu mau lakuin gitu. Dan waktu lu udah bisa, jangan terlalu yakin, percaya diri ya. Karena masih ada langit ya. Di atas langit masih ada langit. Iya. Oke, intinya jangan nyerah dulu sih. Ya. Saya ngebangun 5 tahun juga nggak berasa. Oke, thank you Tommy. Ya. Sudah berdiskusi nih kita. Oke, kawan Loka, demikian kali ini acara Loka Connect bersama Tommy. Dia adalah owner dan founder dari Tommy Keramik Studio. Sampai ketemu di Loka Connect berikutnya. Thank you.